Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keragaman dan persebaran budaya di Indonesia. Kita akan mengawalinya dari pembahasan keragaman budaya di Indonesia terlebih dahulu. Bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat menghargai dan melestarikan budayanya. Indonesia memiliki keragaman budaya atau juga bisa disebut dengan culture diversity yang tinggi. Lalu bagaimana bentuk keragaman budaya di Indonesia? Di Indonesia sendiri, keragaman itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada keragaman suku bangsa, kedua ada keragaman bahasa, dan yang tiga atau terakhir ada keragaman adat dan kesenian. Kita mulai dari keragaman suku bangsa terlebih dahulu pembahasannya. Keragaman suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, menjelaskan bahwa suku bangsa adalah kelompok etnik dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Identitas dan atribut kesukuan dari suatu kelompok masyarakat diwariskan kepada generasi berikutnya. Setiap suku memiliki adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Beberapa suku bangsa di Indonesia ditentukan mengikuti garis paternalistik atau dari keturunan ayah ya. Misalnya itu dicontohkan oleh suku Jawa dan suku Batak. Ada juga suku bangsa yang mengikuti garis maternalistik atau dari garis keturunan ibunya ya, seperti halnya suku Minangkabau. Keragaman suku bangsa di Indonesia perlu dilestarikan. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan khas sebagai jati diri terhadap suku lainnya. Masuk pada keragaman bahasa. Kira-kira bahasa apa yang kita pergunakan sehari-hari? Bahasa daerahkah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing? Bahasa sehari-hari biasa dipakai dalam komunikasi di rumah antar anggota keluarga. Bahasa sehari-hari terbentuk karena interaksi sosial. Sebagai contoh, seorang dari suku Melayu sehari-hari menggunakan bahasa Jawa karena tinggal di lingkungan berbahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi faktor lingkungan yang menentukan ya, bukan dari garis keturunannya untuk keragaman bahasa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jenis bahasa daerah di Indonesia mencapai sekitar 2.500 bahasa, sebesar 79,5%-nya dari seluruh populasi penduduk usia 5 tahun ke atas melakukan komunikasi sehari-hari menggunakan bahasa daerah. Rumpun bahasa yang digunakan oleh penduduk Indonesia merupakan rumpun bahasa Austronesia. Seorang pakar linguistik bernama Goris Graff membagi rumpun bahasa yang digunakan penduduk Indonesia dalam dua subrumpun. Yang pertama ada bahasa Austronesia yang digunakan penduduk di wilayah bagian barat Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan meliputi bahasa Minahasa, Aceh, Gayo, Batak, Minangkabau, Melayu, Melayu Tengah, Lampung, Nias, Mentawai, Jawa, Sunda, Madura, Dayak, Bali, Sasak, Gorontalo, Toraja, Bugis, Makassar, Bima, dan Manggarai. Sedangkan untuk bahasa Austronesia yang digunakan untuk penduduk wilayah bagian timur Indonesia, sebagian besar penduduk Papua menggunakan bahasa Melanesia. Selain itu, penduduk di daerah tersebut menggunakan bahasa daerah subrumpun Indonesia. Itu tadi mengenai keragaman bahasa ya. Yang ketiga atau terakhir ada keragaman adat dan kesenian. Setiap suku di Indonesia memiliki adat dan kesenian berbeda-beda. Keragaman budaya tersebut meliputi berbagai bentuk kebudayaan seperti seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni sastra. Seni sastra mencakup cerita rakyat dan bahasa daerah sebagai alat komunikasi. Apa kalian mengetahui lagu daerah di wilayah tempat tinggal kalian? Kita yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pasti mengetahui lagu Buah Bolok. Jumlah lagu daerah di Indonesia sangat banyak karena hampir setiap daerah memiliki lagu daerah. Lagu daerah biasanya dinyanyikan dengan iringan alat musik tradisional seperti halnya lagu daerah biasanya dinyanyikan dengan iringan alat musik tradisional seperti sampai, angklung, gamelan, dan sasando.
Itu tadi keragaman budaya di Indonesia. Berikutnya masuk pada persebarannya ya. Keragaman budaya di Indonesia terbentuk melalui proses panjang sejak abad pertengahan. Kapal-kapal Portugis berlabuh di Banten dan menyebabkan terbukanya hubungan masyarakat Indonesia dengan dunia internasional. Interaksi antara budaya tersebut membangun elastisitas bangsa Indonesia terhadap perbedaan. Masyarakat Indonesia mampu mengembangkan budaya lokal di tengah singgungan antar kebudayaan. Tingkat heterogenitas budaya pada masyarakat Indonesia sangat tinggi. Lalu bagaimana persebaran suku bangsa di Indonesia? Apa saja bentuk kebudayaan yang dimiliki setiap suku? Persebaran budaya di Indonesia dapat didefinisikan berdasarkan pembagian wilayah seperti yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada region budaya Batak. Region budaya Batak meliputi sebagian besar wilayah di Sumatera Utara dan sekitarnya. Perkembangan kebudayaan Batak dipengaruhi penyebaran agama Islam, Kristen, dan Katolik. Region budaya Batak didominasi suku Batak dengan suku meliputi Batak Toba, Batak Karo, Batak Alas, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Mandailing, dan Batak Angkola. Beragamnya subsuku Batak menyebabkan perbedaan dialek bahasa daerah yang digunakan penduduknya. Suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan dari bapak atau ayahnya ya. Kesenian suku Batak tercermin dari dalam motif khas pada kain ulos dan pakaian adatnya. Jadi nanti ada pencerminan subsukunya dari motif-motif kain ulos yang dimiliki. 2. Masuk pada region budaya Minangkabau. Masyarakat Minang merupakan keturunan Dutru Melayu yang melakukan migrasi sekitar 2000 sampai 2500 tahun yang lalu. Region budaya Minangkabau meliputi wilayah Sumatera Barat, sebagian wilayah Riau, Bengkulu bagian utara, Jambi bagian barat, pantai barat Sumatera Utara, dan Aceh bagian barat daya. Suku Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu ya. Ini keterbalikan dari suku Batak tadi. Berikutnya ada region budaya Sunda. Region budaya Sunda meliputi wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Oleh karena itu, Jawa Barat dijuluki sebagai Tanah Pasundan. Perkembangan kebudayaan di wilayah ini dipengaruhi oleh agama Islam. Kebudayaan Sunda menganut sistem kekerabatan parental, yaitu mengikuti garis keturunan dari kedua orang tua. Ini berbeda dari region budaya sebelumnya. Yang Batak kan berdasarkan ayah, Minangkabau berdasarkan ibu, sedangkan region budaya Sunda lebih ke keduanya ya. Jadi mengikuti garis keturunan ayah dan ibu. Dialek bahasa Sunda memiliki beberapa tingkatan dari yang paling halus sampai paling kasar. Pertunjukan tradisional seperti wayang golek, sisigan, debus, tari jaipong, kuda ringgong, dan pencaksilat merupakan bagian dari kesenian Sunda. Selain itu, alat musik tradisional angklung dan calung merupakan wujud kebudayaan Sunda yang terkenal sampai mancanegara. Yang keempat ada region budaya Jawa. Region budaya Jawa meliputi Provinsi Jawa Tengah, DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Jawa Timur. Penduduk suku Jawa menggunakan bahasa Jawa yang terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu Jawa Ngoko, Jawa Madya, dan Kromo. Pembagian penggunaan tingkatan bahasa menunjukkan saling menghormati atau tepo sliro. Masyarakat di region budaya Jawa menganut adat istiadat kejawen. Contoh adat istiadat kejawen yaitu upacara adat nyadran, yang merupakan ziarah dengan membersihkan makam dan membawa hasil bumi, dan biasanya ini dilaksanakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Kedua ada mitoni, yang merupakan tradisi memperingati ibu yang sedang hamil yang rata-rata usia kandungannya mencapai 7 bulan ya, dengan harapan segala sesuatunya dilancarkan, baik itu persalinan ataupun kesehatan si bayi ke depannya. Dan berikutnya ada tradisi Tedak Siten, merupakan prosesi adat yang diselenggarakan pada saat pertama kali seorang anak belajar berjalan. Jadi ini dilatih
untuk berjalan ya. Nah, adat istiadat tersebut mengandung nilai luhur dan filosofi suku Jawa. Perkembangan kebudayaan dalam masyarakat suku Jawa dipengaruhi oleh agama Buddha, Hindu, dan Islam pada masa lampau. Corak kesenian budaya Jawa tercermin dari pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, dan seni pertunjukannya. Selanjutnya masuk pada region budaya Bali. Masyarakat region budaya Bali menempati Pulau Bali dan menyebar sampai ke Pulau Nusa Tenggara bagian barat. Masyarakat Bali mayoritas memeluk agama Hindu. Agama Hindu di Bali berkembang dan menyatu dengan unsur-unsur kebudayaan lokal. Masyarakat terikat pada norma agama dan sosial. Masyarakat region budaya Bali juga mengenal sistem kasta. Sistem penamaan di kalangan masyarakat Bali menggunakan gelar sesuai dengan kastanya. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat diandalkan di Indonesia. Pesona alam dan sistem kehidupan masyarakat Bali merupakan potensi yang menjadi daya tarik wisatawan. Masuk pada region budaya Dayak. Suku Dayak di Pulau Kalimantan merupakan suku bangsa yang mendominasi region budaya Dayak. Suku Dayak mempunyai adat istiadat yang kuat dengan mitologi kuno. Masyarakat suku Dayak menganut sistem kekerabatan ablineal yang memungkinkan setiap individu memilih garis keturunannya sendiri. Suku Dayak terkenal dengan kepandaiannya menganyam kulit rotan menjadi tikar, topi, dan keranjang. Berbagai kearifan lokal juga berkembang dalam kebudayaan Dayak. Sebagai contoh, rumah adat Panjang memiliki gaya arsitektur yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan alamnya. Selain itu, tenun sarung Samarinda merupakan salah satu wujud kebudayaan di region budaya ini yang terkenal sampai ke mancanegara. Berikutnya ada region budaya Bugis Makassar. Region budaya Bugis Makassar meliputi wilayah Sulawesi Selatan. Di wilayah ini terdapat 4 suku dominan yaitu Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Kebudayaan Bugis Makassar sangat beragam. Pengaruh agama Islam di wilayah ini sangat kuat, tetapi adat istiadat asli masih tetap terjaga. Adat istiadat masyarakat Bugis meliputi tradisi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti halnya prosesi pernikahan, seperti gambar ini ya, bangunan rumah adat, dan filsafat hidup. Dan terakhir ada region budaya Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku besar yang berada di region budaya Papua. Suku Asmat terkenal dengan keahliannya dalam seni ukir. Selain suku Asmat, terdapat sekitar 400 suku bangsa lain yang mendiami wilayah Papua, seperti contohnya suku Dani, suku Arfak, suku Amungme, dan suku Kombai. Rumah adat yang terkenal dari region budaya Papua yaitu Rumah Adat Hunai. Alat musik terkenal di daerah ini yaitu salah satunya adalah tifa. Tifa sering dimainkan untuk mengiringi tarian tradisional seperti tarian perang. Garis keturunan dalam region budaya Papua ditarik secara patrilineal atau diambil dari garis keturunan ayah ya. Itu tadi pembelajaran mengenai keragaman dan persebaran budaya di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Bila ada pertanyaan, silahkan menghubungi Bapak melalui WA pribadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.